Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang kebebasan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya arti kebebasan yang sesungguhnya? Apakah kebebasan itu berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita mau? Atau justru ada batasan-batasan tertentu yang perlu kita pahami? Kebebasan adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup manusia. Tapi ironisnya, banyak dari kita yang masih belum memahami makna kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan seringkali disalahartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuka hati atau semaunya tanpa memikirkan konsekuensinya. Padahal, ini adalah pemahaman yang keliru. Kebebasan yang sejati jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab, yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Kebebasan sejati selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Semakin besar kebebasan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Mari kita bayangkan sebuah analogi sederhana. Ketika kamu atau kita mengendarai mobil di jalan raya, kamu atau kita memiliki kebebasan untuk mengemudi atau pergi kemana saja yang kita mau. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi, bukan? Aturan ini ada bukan untuk mengekang atau membatasi kebebasanmu atau kebebasan kita, tapi justru untuk memastikan keselamatan semua pengguna jalan agar setiap orang dapat menikmati kebebasannya dengan aman dan nyaman. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan kita dibingkai oleh nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku. Ini bukan pembatasan, melainkan panduan yang memungkinkan kita hidup harmonis dalam masyarakat. Bayangkan juga sebuah permainan sepak bola. Para pemain bebas bergerak di lapangan, tapi mereka tetap harus mengikuti aturan main. Tanpa suatu aturan, semuanya tidak akan berjalan dengan baik dan justru bisa menimbulkan kekacauan. Atau bayangkan seperti burung yang terbang di angkasa, mereka bebas mengepakkan sayap kemanapun, tapi tetap harus mengikuti hukum alam, mempertimbangkan keselamatan mereka, dan bertanggung jawab mencari makan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, kebebasan kita juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Seperti kata pepatah, kebebasan seseorang berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai. Kita bebas mengekspresikan diri, tapi tidak boleh sampai merugikan atau menyakiti orang lain. Kebebasan berbicara bukan berarti bebas menghina, menyerang salah satu pihak, atau menyebarkan kebencian, tapi kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan santun dan membangun. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menyebarkan informasi yang merugikan. Bicara soal kebebasan dalam hubungan sosial, kita sering mendengar istilah friends with boundaries atau pertemanan yang memiliki batasan, yang mana adalah contoh bagaimana kebebasan dalam pertemanan tetap memerlukan batasan yang sehat. Kita bebas berteman dengan siapa saja, tapi tetap harus saling menghormati privasi dan batasan masing-masing. Inilah mengapa toleransi dan empati sangat penting dalam memahami kebebasan. Di era digital seperti sekarang, kebebasan menghadapi tantangan baru. Kita memiliki akses yang luar biasa, dan belum pernah ada sebelumnya terhadap berbagai sumber pengetahuan dan kesempatan. Kita bisa mengakses informasi tanpa batas, berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia, dan mengekspresikan diri melalui berbagai platform. Tapi dengan kebebasan ini, kita juga perlu bijak dalam menggunakannya. Misalnya, bagaimana dengan kebebasan dalam bermedia sosial? Kita bebas membagikan apa saja di media sosial. Tapi ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Ingat, setiap postingan kita bisa berdampak pada orang lain dan diri sendiri. Kebebasan bermedia sosial harus diimbangi dengan kebijaksanaan, etika, rasa belas kasih, dan kesadaran akan dampak digital footprint yang kita tinggalkan sebelum memposting sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Inilah bentuk kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan mengakses internet bukan berarti bebas menyebarkan hoax, berita palsu, konten negatif, atau manipulasi informasi. Justru, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan membangun. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kebebasan finansial. Banyak orang bermimpi tentang ini. Tapi tahukah kamu, kebebasan finansial tidak datang begitu saja. Ia membutuhkan perencanaan matang, kedisiplinan, dan tentunya tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak uang, bukan berarti boros dan menghamburkan uang sesuka hati, tapi lebih kepada kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tekanan ekonomi. Untuk mencapai ini, kita perlu disiplin dalam mengelola keuangan dengan bijak, tidak terjebak dalam perangkap konsumerisme berlebihan, dan bijak dalam mengatur pengeluaran, mengatur investasi, serta mengambil keputusan. Kemudian,
Bagaimana dengan kebebasan dalam pendidikan? Di era digital ini, kita memiliki akses yang luar biasa terhadap berbagai sumber pengetahuan. Tapi kebebasan untuk belajar ini juga harus diimbangi dengan kemampuan memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Jangan sampai kebebasan akses informasi justru membuat kita tersesat dalam lautan hoaks dan misinformasi. Kita bebas memilih bidang studi yang kita minati, tapi harus diimbangi dengan komitmen untuk belajar sungguh-sungguh. Kebebasan berinovasi dan berkreasi harus disertai dengan semangat untuk terus mengembangkan diri. Kebebasan dalam berkarya juga menjadi topik yang menarik. Sekarang ini banyak anak muda yang memilih menjadi entrepreneur atau content creator. Mereka mengejar kebebasan untuk mengatur waktu dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Tapi ingat, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kamu menjadi bos untuk dirimu sendiri, kamu juga harus lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sama halnya dengan kebebasan berkreasi. Ini adalah ruang di mana kita bisa mengekspresikan diri sepenuhnya. Namun tetap perlu mempertimbangkan dampak karya kita terhadap orang lain dan masyarakat secara luas, dan bukan berarti bebas melanggar hak cipta orang lain. Ada beberapa aspek penting dalam memahami kebebasan yang sejati. Pertama, kebebasan dalam berpikir, yang mungkin adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling fundamental. Ini adalah kemampuan kita untuk mengembangkan pemikiran sendiri, berpikir kritis, menganalisis berbagai sudut pandang dan situasi, dan membentuk opini yang independen. Ini yang membedakan kita sebagai manusia. Kedua, kebebasan berekspresi. Kita bebas mengungkapkan pendapat dan kreativitas kita, tetapi harus tetap menghormati hak dan perasaan orang lain. Ketiga, kebebasan memilih. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Dan kebebasan memilih berarti kita dapat menentukan jalan hidup kita sendiri. Namun harus siap menerima dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Lalu, ada juga kebebasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, menerima, dan mengelola perasaan kita sendiri. Kita bebas merasakan berbagai emosi, tapi perlu bijak dalam mengekspresikannya. Tidak semua yang kita rasakan harus kita tumpahkan begitu saja. Kebebasan juga erat kaitannya dengan kedewasaan, baik mental maupun emosional. Semakin dewasa cara berpikir kita, semakin kita memahami bahwa kebebasan bukan berarti berbuat sesuka hati atau dikuasai oleh nafsu atau ego semata. Justru, orang yang benar-benar bebas adalah mereka yang mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan hal yang menarik, kebebasan juga memiliki paradoks tersendiri. Terkadang, terlalu banyak pilihan justru bisa membuat kita merasa tertekan dan tidak bebas. Ini yang sering disebut sebagai paradox of choice. Makanya, kebebasan yang sejati juga termasuk kebijaksanaan dalam membatasi diri. Ada satu hal menarik tentang kebebasan. Semakin kita memahami batasan-batasannya, justru semakin bebas kita, seperti seorang musisi yang menguasai teknik bermusik atau teknik dasar dengan baik. Ia justru lebih bebas berekspresi dan berimprovisasi dibanding pemula yang belum memahami dasarnya. Atau seperti seorang penulis yang harus memahami tata bahasa sebelum bisa bebas berkreasi dengan kata-kata. Kebebasan yang sejati juga mencakup kebebasan dari hal-hal yang membatasi potensi kita. Ini bisa berupa kebebasan dari rasa takut yang tidak beralasan, kebebasan dari tekanan sosial yang tidak sehat, atau kebebasan dari kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan kita. Kebebasan juga berkaitan dengan keberanian. Keberanian untuk membuat pilihan, keberanian untuk berbeda, mengambil risiko, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan dan konsekuensinya. Ini termasuk keberanian untuk mengakui kesalahan, belajar dari pengalaman, dan terus memperbaiki diri. Tanpa adanya keberanian seperti itu, kebebasan hanya akan menjadi konsep kosong tanpa makna. Selanjutnya, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kebebasan kita dijamin oleh konstitusi. Tapi, selalu ingat ya, kebebasan ini juga dibatasi oleh hukum dan norma sosial yang berlaku. Kebebasan berbangsa adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jaminan ini juga datang dengan kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga fundamental. Kita bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, tapi harus tetap menghormati keyakinan orang lain. Inilah esensi dari toleransi yang menjadi fondasi masyarakat yang harmonis. Kebebasan juga erat kaitannya dengan kemandirian. Semakin mandiri seseorang, semakin bebas ia dalam menentukan pilihan hidupnya. Tapi kemandirian ini harus dibangun perlahan-lahan dengan pembelajaran dan pengalaman yang terus-menerus. Lalu bagaimana cara kita meraih kebebasan yang bermakna dan menyikapi kebebasan dengan bijak? Poin singkat yang pertama, kenali batasan. Dan mulailah dengan memahami diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang menjadi prinsip hidup kita. Pahami bahwa kebebasan kita berbatas pada kebebasan orang lain.
Poin singkat kedua, pikirkan dampak dan kembangkan kesadaran sosial bagaimana pilihan kita mempengaruhi orang lain. Keputusan yang bijak adalah yang membawa kebaikan bagi banyak pihak. Terus, poin singkat yang ketiga, kembangkan disiplin diri. Ironisnya, untuk benar-benar bebas, kita memang perlu disiplin. Poin singkat keempat, hormati kebebasan orang lain. Seperti kita ingin kebebasan kita dihormati, begitu juga kita harus menghormati kebebasan orang lain. Dan poin yang kelima, terus belajar dan berkembang karena pengetahuan dan kebijaksanaan adalah kunci menuju kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kebebasan yang sejati bukanlah bebas tanpa batas, atau tentang tidak adanya batasan, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab dan pemahaman akan konsekuensi. Ini seperti menari, ada gerakan bebas, tapi juga ada ritme dan aturan yang perlu diikuti agar tarian menjadi indah. Kebebasan adalah tentang bagaimana kita bisa mengelola diri dengan bijak dalam batasan-batasan yang ada, menemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara keinginan dan tanggung jawab, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, antara spontanitas dan pertimbangan matang. Seperti kata pepatah, kebebasan tanpa batas adalah perbudakan tanpa rantai. Yang menarik adalah, kebebasan juga berkaitan erat dengan kebahagiaan. Ketika kita bisa mengelola kebebasan dengan bijak, kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih autentik. Bukan kebahagiaan semu yang datang dari pelampiasan nafsu sesaat, tapi kebahagiaan sejati yang lahir dari pencapaian dan pertumbuhan diri. Kebebasan adalah anugerah yang luar biasa, tapi juga tanggung jawab yang besar. Pada akhirnya, kebebasan sejati adalah ketika kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sambil memberikan ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kebebasan yang sejati justru membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dengan memahami dan menghargai arti kebebasan yang sejati, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mendalam tentang arti kebebasan. Semoga video ini memberi perspektif baru tentang bagaimana kita memahami dan menjalani kebebasan dalam hidup kita. Bagaimana menurut teman-teman atau kalian tentang pembahasan atau makna kebebasan ini? Apa makna kebebasan dalam hidup kalian? Apakah kalian sudah memahami makna kebebasan yang sebenarnya? Apakah ada pengalaman pribadi yang ingin dibagikan atau kalian bagikan? Yuk, tulis dan share pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen, subscribe channel kita ini, aktifkan notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan pembahasan tentang kebebasan ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan atau konten-konten menarik lainnya. Tetap semangat dan gunakan kebebasanmu dengan bijak ya.